Dihita kamang kainang, sadarion, guarni mingguta, minggu paduahon, dung Epipanias. Jadi hari ini kita merayakan Epipanias. Epipanias adalah penampakan Tuhan, penampakan ilahi, penampakan Allah. Minggu lalu, minggu pertama setelah Epipanias, hari ini minggu kedua setelah Epipanias. Epipanias, penampakan Allah, Allah mewujudkan dirinya, Allah memperlihatkan dirinya dari banyak aspek, begitu kan. Sehingga kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah adalah Allah yang mengasihiku. Allah adalah Allah yang mau murka kepada kesalahan dan ketidaktaatan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi minggu Epipanias adalah minggu penampakan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Kalau kita ingat minggu lalu, Allah menampakkan diri melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, orang yang ditumpangkan tangan menerima Roh Kudus. Sampai-sampai Simon ingin membeli karunia itu dengan uang. Dari situ terlihat bahwa Allah bekerja di dalam pelayanan Petrus dan Yohanes. Minggu ini, penampakan ilahi, saya melihatnya begini Bapak Ibu Saudara. Kitab Yesaya itu kan dibagi 3 ya, seperti yang kita tahu bersama. Proto Yesaya atau Yesaya chapter 1 itu ketika bangsa Yehuda, bangsa Israel belum terbuang ke Babel. Chapter 2 itu ketika bangsa Israel atau bangsa Yehuda masuk di dalam pembuangan Babel. Chapter 3 atau Trito Yesaya itu ketika bangsa Israel atau Yehuda keluar dari pembuangan Babel. Makanya tadi dikatakan dangbe di ayat 4 ya. Dangbe goaron nihalak ho natina dikon. Jaladang be dohonon na tutanom. Halongonan. Ay goaron na maho hasolowan ni rohaku do ibana. Dan seterusnya. Jadi bangsa Israel Manginang itu betul-betul bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang diberkati oleh Allah. Jadi di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka sering sekali menerima kebesaran Allah yang dilihat oleh bangsa-bangsa. Di dalam peperangan mereka sering menang. Padahal kalau kelihatannya nggak mungkin menang. Tetapi mereka menang. Kenapa? Karena tangan Allah beserta dengan mereka. Tetapi ketika mereka terbuang ke Babel, mereka berjalan kaki dari tempat mereka berada menuju ke Babilonia, melewati banyak bangsa. Nah ketika berjalan itu banyak bangsa menghina mereka. Mananya? Tapi umat Allah, mananya? Tapi yang terberkati, cemen kali pun kayak gitu aja kalah. Dibuang ya, gitu ya. Banyak olok-olok penghinaan kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan dari tanahnya menuju Babilonia. Tetapi Allah menunjukkan lagi kuasanya yang besar. Ini penampakan Allah tadi ya. Persia, Asyur yang dipakai oleh Allah untuk mengalahkan Babilonia. Dan atas izin Tuhan, mereka pulang lagi dari Babilonia menuju ke tanah mereka. Itu penampakan Allah Manginang di Trito Yesaya atau Yesaya chapter yang ketiga ini. Allah menampakkan dirinya dari kedahsyatannya. Tetapi jangan lupa Allah menampakkan dirinya juga dari murkanya yang besar. Dan dia hadir dalam rupa Yesus Kristus sehingga kita bisa mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Benar bahwa Yesus Kristus menampakkan Allah di dalam kasih. Tetapi jangan lupa Yesus Kristus juga menampakkan Allah bahwa Allah adalah hakim yang adil. Ketika bait Allah tidak lagi berfungsi dengan benar. Kita tahu nggak Manginang? Sejarah kenapa Yesus membalik-balikkan jualan
pedagang yang ada di depan bait Allah. Saya ceritakan sedikit, saya lupa ingat udah pernah khotbahkan ini atau belum, tetapi di Punguan Lansia saya ingat sudah. 2012 saya melayani sebagai calon pendeta di Biro Pekabaran Injil, Sending HKBP. Jadi Sending HKBP ini suka berkarya, bikin kalender atau bikin apalah buah tangan untuk dijual, lalu hasilnya dananya diberikan untuk dana penginjilan, Pulau Rupat dan lain-lain lah, banyak tempat. Jadi sekali waktu di Medan, saya sebagai calon pendeta tugasnya itu menjaga stand, jual kalender, jual buah tangan lah yang kami bawa dari Siantar. Yang berkhotbah itu kepala biro, pendeta COR Silaban waktu itu. Jadi ketika kami di stand di depan gereja, kami jejerkan itu buah tangan atau kalender yang kami bawa, banyak reaksi ruas ya. Ada yang lihat, wah bagus ya Amang ya, berapa ini sekian, dikasihnya uang, pergi dia. Tetapi ada satu orang bapak yang begini, ini berapa? Memang namanya untuk apa ya, dana bantuan ya. Tentu tadinya harga 15.000 jadi 50.000 satu kalender. Ya mirip-mirip lah, kayak di sini Naposo Bulung gitu juga ya, kalendernya 50.000 ya, bagi yang beli pasti tahu. Ya kalau dilihat kualitas mah nggak nyampe 50.000 begitu kan. Tetapi karena untuk pelayanan Naposo Bulung tentu harga naik. Ya. Jadi dia lihat kalender ini sudah tua. Saya 50.000 Amang. Harga naik yon. Ipiakon. Ibereng musa asing kan. Saya sekian Amang. Ya Amang. Memang harga BPON ini mana doa. Tidak taat akan firman Tuhan. Ho nama awat to ngalau mat jaga kan. Di boto hono inna tuau kan. Bahasa muruk Yesus tua kapar 33 nah dijoloni bagas joroi inna kan. Huboto Amang niku. Ale dak sanga dope hupat orang ngai goribana patorakon. Ima ngai di boto ho alai diulau kona salah inna. Dungilawi mana masuk marminggu kan. Ngana terlabat. Ido ay nga masuk marmingguon. Ngana terlabat. Holan manuk kundang manuhor. Dungi muruk-muruk somar totu. Dungi masuk ibana marminggu. Mohon maaf Amang Inang. Banyak sekali karakter kita yang demikian. Tidak ada berbuat apa-apa tetapi ngomongnya berjuta-juta. Oh dahsyat. Ya. Hati-hati Amang dah, Inang dah. Anggo adong go dihita pangalah hosi songoni, bertobatlah. Mengerikan Amang, mengerikan Inang. Dah. Jadi asataboto dah Amang Inang dah. Jangan mengerti firman Tuhan itu kata per kata, jangan. Karena engkau akan disesatkan. Hati-hati Amang Inang. Semua firman Tuhan ini yang ada di Alkitab ada konteksnya masing-masing. Jadi kenapa Yesus marah? Ingat loh ya Amang Inang, Yesus marah. Betul Yesus adalah kasih, tetapi melalui marahnya dia mengasihi. Ya. Dibalik-balikannya itu. Kenapa? Karena terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan, kolusi ya, kalau lebih tepatnya kolusi. Jadi persembahan bakaran, persembahan penghapusan dosa yang diterima di Bagas Joro di Bait Allah pada saat itu adalah yang sudah ditandai, yang dibeli dari mereka yang jualan di depan itu. Dibeli dari tempat lain gak boleh, karena gak ada tandanya, ini gak boleh ini, tidak diterima. Yang boleh yang beli dari depan. Nah persoalannya mereka yang berjualan di depan sudah berkolusi dengan imam di Bait Allah. Ada markup harga. Lalu keuntungan dibagi antara pedagang dan imam. Imam dapat uang, penjual juga dapat uang. Mengerikan kan? Makanya Yesus marah. Jadi saat beda manginang dah, alana hea hubigi di gereja na di luar do dadang di son. Selesai ibadah minggu, biasanya ya seksi perempuan kah, seksi lansia kah, Naposo Bulung kah, jualan di depan gereja. Kalau di sini nggak ada yang gitu, nggak ada. Ya, yang kayak tadi nggak ada. Ini apa ini jualan-jualan ini? Nggak ada yang kayak kita di nggak ada ya. Dah dong ngomongin kan?
Nggak ada lah reformanda gitu loh. Nggak ada. Kenapa ini jualan-jualan ini? Nggak ada. Di luar yang mau saya bilang. Ketika kita melakukan sesuatu ya, entah itu jualan, entah itu berkhotbah seperti saya. Ketika itu untuk mencari kemuliaan saya, keuntungan pribadi, maka itu kita tolak dalam nama Yesus. Tetapi ketika itu untuk memuliakan nama Tuhan, come on lah. Nggak udah kena keningan. Suku-suku namang dihitada, adong dos yak kita napungon di sonwaing. Membeli kalender Naposo Bulung untuk biaya Natal mereka kemarin, harganya satu kalender 50.000. Ada atau tidak? Ada kan? Tapi ada enggak? Kalau ini pribadi aja, masing-masing dalam hati. Ada enggak? Udah enggak beli, protes dia sama Naposo Bulung. Nah, di hati aja jawabnya. Mau lalu kan, aumai saya dapat ditanami, gitu ya. Ya, supaya ada pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih. Dahsyat kasihnya, Mang Inang. Sedahsyat apa? Sedahsyat ini. Jangan kamu makan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Kamu akan mati katanya kan. Lalu Adam dan Hawa makan atau enggak, Mang Inang? Makan. Mati atau enggak? Mati atau tidak? Oh tidak. Kalau mati kita enggak ada sekarang, Bang Inang. Enggak ada kita di sini ngomong, enggak mati. Saya cuma mau bilang sebesar sedahsyat itu loh kasih Allah. Tapi jangan lupa. Yesus juga bilang pada waktunya nanti hakim itu akan memisahkan seperti gembala memisahkan domba ke sebelah kanan dan kambing ke sebelah kiri. Dan kambing yang di sebelah kiri akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Artinya ada keadilan Tuhan. Tuhan juga marah ketika tidak benar. Allah mengasihi bangsa Israel dengan dahsyat. Tetapi ketika bangsa Israel memberontak kepada Allah, Allah membuang mereka ke Babilonia. Tetapi setelah mereka dibuang, mereka dijemput kembali. Itu loh kasih Allah yang besar itu. Itu loh murka Allah yang besar itu. Allah menampakkan kasihnya dan murkanya kepada kita. Sehingga kita bisa melihat, oh Allah itu adalah Allah yang besar. Nah ketika kita melihat itu, Amang Inang, ketika kita melihat itu, yang pertama dalam perenungan pribadi saya ketika mencoba mempersiapkan khotbah ini, yang pertama adalah kita perlu sadar, Amang Inang. Yang kedua, kita perlu menyesal. Yang pertama kita kembali, sadar akan apa? Sadar bahwa Allah yang besar itu adalah Allah yang menghadirkan kita ke dunia ini. Maka Allah yang besar itu menghadirkan kita dengan tujuan yang penting. Bukan dengan kesia-siaan. Tidak ada satupun di antara kita, Mang Inang, yang hidup sampai sekarang ini tanpa ada tujuan. Tuhan izinkan kita hidup nggak bertujuan. Batoy asal mamangulu. Tidak ada. Tadi saya lihat Amang Sintua Marbun ya. 93 tahun ini Amang. 93. Bagi sebagian orang mungkin marhua bengas ya bulu tolu. Tetapi bagi Tuhan, Amang Marbun 94 ya tahun ini ya. Gimana sekarang? Iya. Ada yang 94, 93 Mang Inang. Kaya kali gereja kita ini. Di gereja sana belum tentu ada yang sampai 90-an umurnya. Dahsyat. Nah kembali lagi ya Mang Inang. Mungkin banyak di antara kita berpikir, seorang ngelapatan nangasih ya puru tolu. Tetapi bagi Tuhan, selama nafas ini masih ada di dalam tubuh kita, Tuhan masih pakai kita loh. Dahsyat Mang Inang. Iya kan? Itu yang perlu kita sadari di Minggu Epifanias hari ini. Ya. Tuhan mau pakai kita. Yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan mau pakai kita, yuk kita juga mau melakukan.
Amanginang, ini kesadaran teologi yang perlu kita pelajari bersama. Menurut Martin Luther, tidak ada satu manusia pun, secara khusus kita orang percaya, yang mampu berbuat kehendak Bapa. Nah, ini bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ya, bukan soal baik atau benar atau apa ya, salah ya, baik atau jahat atau lain. Bukan itu, tetapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan kehendak Bapa kalau tidak karena Roh Kudus. Itu sebabnya orang Kristen secara khusus tidak boleh menyombongkan dirinya. Contoh, ketika dia dipuji orang ya. Age eda, ate nang dah. Contoh ada yang muji nang sekalian ya. Age ho dopedaku jol manau burju di Portibion. Dang adong dope hubering jol masongo ko burjuna. Molo adong madok tu hita songoni bamula di Tuhan dangi. Alai sotung di takohoak kay nang da hamuliaun ni Jehovah. Sotung ido koko dah. Memang molo boru tabara songoni do dah. Molo boru nababan songoni do. Burju-burju do ham. Hey, engkau dipakai Tuhan. Tuhan yang menguatkanmu, Tuhan yang memampukanmu. Ketika engkau dipuji orang, pujiannya balikin sama Tuhan dong. Songoni do hami diajari Bapak. Sudi mah anak nih Bapak. Jangan. Kembalikan lagi. Karena kita cuma alat yang Tuhan pakai. Karena kalau Tuhan melalui rohnya tidak menggerakkan kita, nggak mampu kita melakukan kehendak Bapa. Nggak mampu amang, sungguh. Tapi kalau ada yang merasa mampu ya nggak apa-apa, silakan aja. Hapor Xiaomi do pangolu hoko. Saya nggak paksa harus percaya sama khotbah saya, enggak. Tetapi kita tidak mampu berbuat yang sesuai kehendak Bapa kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Maka kembali ya, kita disuruh, lalu ayo yuk sadar sama-sama yuk mau melakukan. Karena kita dikasih kehendak bebas oleh Tuhan, ketika Tuhan suruh kita diperbolehkan untuk tidak taat, kita diperbolehkan. Maka itu menjadi pilihan kita. Kita mau taat atau tidak, itu kesadaran. Allah yang maha besar yang sudah menampakkan kasihnya yang besar dan murkanya yang besar. Kita harus sadar, dia sedang pakai kita. Ayo mau yuk untuk dipakai Tuhan. Dan kembali ketika kita lakukan itu, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan. Lagu sekolah minggu itu ya kalau nggak salah. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan gitu ya, dan aku semakin direndahkan. Itu kesadaran yang perlu kita sadari bersama. Karena hari-hari ini iblis betul-betul meracuni otak manusia untuk berbuat baik, tetapi untuk kemuliaan namanya. Maaf Amanginang, ini perlu kita sadari bersama dan kita renungkan bersama. Jadi sadarlah, di kemegahan dan kedahsyatan Allah kita perlu sadar, kita disuruh, mau kita melakukan dan kembalikan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir Amanginang, penyesalan. Ini sangat perlu bagi kita orang percaya. Dalam Alkitab dikatakan, dosa yang tidak terampuni adalah, jangan ragu-ragu Amanginang. Coba sabar ya, tenang. Sudah? Dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus ya. Menghujat Roh Kudus itu maksudnya apa sih? Kan gitu kan. Ketika Roh Kudus turun, dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh pembimbing. Tuhan Yesus sudah kasih contoh, lalu Roh Kudus menguatkan kita mengikuti contoh itu. Itu makanya Martin Luther bilang tidak mampu kita mencontoh Kristus, imitatio Christi, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan, gak mampu. Nah makanya Roh Kudus turun. Lalu apa itu
menghujat Roh Kudus. Menghujat artinya sama seperti yang dilakukan Petrus kepada Yesus. Ini kayaknya temannya itu tuh temannya Yesus nih. Oh enggak, itu menghujat. Lah kamu kenal Yesus kan? Enggak kenal, itu menghujat. Artinya membuat yang tadinya ada menjadi tidak ada. Itu menghujat. Roh Kudus memerintah untuk melakukan, itu kan ada. Tapi karena kita tidak lakukan, jadi itu seolah tidak ada. Artinya tidak mau taat kepada apa yang diperintah oleh Roh Kudus, disitulah kita sedang menghujat Roh Kudus. Tidak mau taat. Nah, Amang Inang, bagaimana supaya kita mau taat? Saya selalu begini, orang percaya itu perlu waktu untuk merenung pribadi. Di keheningan, baiknya memang sebelum tidur waktu malam. Merenung mengingat kembali satu hari ini. Tadi di gereja aku ketemu sama ini. Karena dia menyakiti hatiku, kusong enggak dia? Hei! Gitu ya. Sakit mungkin hatinya ya. Kenapa aku dikuasai emosiku ya? Gitu ya. Jadi ada perenungan. Sehingga ketika ada perenungan, kita sadar bahwa kita salah. Hari-hari ini banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya salah. Au majo, au doda, songo padita. Merasa sudah si paling pintar, si paling melayani. Ngasap 10 tahun au padita dah. Jadi belum ngasap 10 tahun padita tidak ada lagi salah. Ya. Dia terus merasa dirinya paling benar. Amang pendeta harusnya tuh begini. Daung, ngasap 10 tahun au padita. Amang padita seharusnya ikut sono. Daung, dang itu si hoi. Ngalima huria hulewati, hamu holan reforman daudok. Lihat. Hari-hari ini kita sering berperilaku seperti itu. Kita bercanda sama teman, sakit hatinya. Jangan gitulah Ida ngomongnya. Allah, bercanda aja pun. Dia salah tapi merasa serem itu, benar Amang Inang, serem. Dia salah tapi merasa benar. Itu playing victim itu namanya kan. Biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Biasanya. Tunggu dulu, belum selesai, sabar. Tapi banyak juga bapak-bapak yang kayak ibu-ibu. Loh, coba ya, saya kasih contoh aja. Mak, ini contoh orang di luar sana, nggak ada, bukan reformanda di luar sana. Lagi jalan ke mall, bagus loh mak, ku tengok sepatu itu, kata seorang suami kepada istrinya. Cocok itu untuk kau pakai ke gereja. Mau kau biar ku belikan, katanya kan. Enggak, enak. Oke, jalan lagi. Itu warnanya krem-krem begitu, cocok sama warna kulitmu loh. Ambillah, coba dulu, biar ku belikan. Enggak, ini enak tahun. Ujungnya di moli dah dong itu halakon. Pulang ke rumah ditanya anaknya. Mananya belanjaan kalian mak? Enak kan? Sobinoto bapak mon, enggak peka dia. Enggak peka. Enggak ada nih buktinya, mama enggak dibelikan apa-apa. Inna, bayaku kau maju dah. HP burjunya matai jo. Pilih mak, nyoba gak do diho. Enggak, ini mana? HP dung sa dijabu di sukun anak nah. Mana belanjaanmu mak? Enggak tahu bapakmu ini, enggak dibelikannya apa-apa sama mama. Enak. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Yang paling sering tapi begini, ini karena saya orang suka konseling. Yang paling sering begini. Biasa berdebat, berantem ya, suami istri ya. Habis itu suaminya merasa bersalah. Pas istrinya tidur dia dekati. Dia peluk dari belakang. Maaf ya. Istrinya bilang apa?
Berarti benar ya, di rumah kita juga begitu ya. Saya pikir di rumah saya aja kayak gitu. Atia kainang, songoni kamu? Alah, dong. Ya kan? Nggak, terus datang lagi kan? Unak songoniho, ya. Kalau itu yang pakai bahasa Batak ya, yang pakai bahasa Indonesia biasanya jangan gitu lah mah, asik. Iyalah, aku yang salah, iyalah aku yang salah. Ina amat tahu kan? Aslah, nggak peduli aku, nggak suka aku, nggak usah ngomong kau sama aku, nggak pernah kau hargai aku. Iya. Lalu setelah sekian lama, datang anaknya. Kenapa sih mak? Terus berantem sama bapak lo. Bapakmu itu ya, udah tahu mama marah, bukannya ada di bujuknya, katanya. Amang, jadi apanya yang di tempat tidur itu mak? Nenek ada warni. Ya. Ini perilaku yang sering sekali mendekatkan kita kepada penghujatan atas Roh Kudus. Kenapa? Kita merasa benar. Kita merasa nggak salah. Yang salah itu selalu orang lain. Terantuk pun kaki kita ke meja, jatuh kita yang salah mejanya. Bahasa beto meja di son. Itu perilaku yang menghujat Roh Kudus lama-lama gitu, mendekatkan kita kepada, karena kita tidak pernah merasa salah. Terus merasa si paling benar. Gitu loh. Akhirnya Roh Kudus bicara pun pada kita nggak mau, yang salah itu Roh Kudus, bukan saya. Nah, kan gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di kemahabesaran Allah yang sudah ditunjukkannya, kita dipanggil, kita disuruh, maulah kita ya untuk melakukannya. Dan ketika kita melakukan itu, biarlah itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Dan ingatlah, sadarilah, kita harus tahu dan sadar akan kesalahan kita, dan mau minta maaf, dan mau sadar merubah kesalahan kita. Sehingga apa? Dari situ semua kita dilihat oleh orang di luar sana. Seperti topik minggu ini. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Dari siapa dilihatnya? Dalam topik minggu ini, dari perilaku kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang besar sudah menampakkan dirinya. Sadarlah kita adalah orang yang dipilihnya. Takutlah akan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan sadarilah bahwa kita juga punya kekurangan, mau merubah kekurangan itu hari demi hari. Akhir kata, minggu depan jam 10, yang khotbah mungkin dari distrik, bukan saya. Saya berangkat Amanginang, ini sedikit klarifikasi. Siapa tahu minggu depan Amanginang minggu ibadah jam 10, saya nggak bisa sampaikan. Di perpindahan saya yang 9 bulan ini melayani langsung pindah, banyak saya dengar selentingan. Pendeta Erhan minta pindah. Amanginang, saya nggak minta pindah ya. Itu mungkin haters lah itu ya. Masih 9 bulan aja udah ada hatersnya ya. Untung 9 bulan. Kalau 4 tahun kan repot kan aku. Itu eceknya lah, itu bercanda lah itu. Ada ya biasalah haters gitu ya. Nama ngidopi dadui gitu ya. Logikanya Manginang. Siapakah aku ini? Bisa minta sama Eporus, kemudian langsung jadi sekretaris khususnya. Enggak, saya enggak minta pindah. Itu yang pertama Manginang. Saya enggak tahu apa yang Eporus lihat dari saya enggak tahu. Tapi itulah dulu gitu kan. Yang kedua, saya nggak bisa lagi memberi kasih sayang, cinta yang saya berikan seperti sedia kala. Kenapa? Karena sudah ada pendeta nanti yang baru yang mau Amang dan Inang kasihi. Yang mengasihi saya ada nanti Tuhan atur di luar sana. Jadi biarlah pendeta yang baru nanti Amang dan Inang cintai seperti atau lebih dari cinta yang Inang berikan kepada saya. Tapi secara pribadi, kalau secara jemaat HKBP Bandung Reformanda saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi secara pribadi, jikalau ada yang mau didoakan, yang mau digumuli bersama, nomor handphone saya tidak berubah.
Dan tidak seperti ejekan sahabat-sahabat saya Sintua. Saya dibully ya Manginang. Kukes tahu nih Sintua ya. Saya dibully sama Sintua. Anon molodung saya ku samang padita. Hu telepon makan. Halo. Ise tahe ima alus naina. Baik kok kamu maju au mengalusi ise tahe kata mang tahe. Itu ima tahe. Ya. Ima cinta nami tong holong nami na di parhalado kan. Jadi dang dohonok kuan no songoni dadang dohonok kuan non. Molomar telepon kamu kan. Odo amang inang sonon pareformanda. Oh ise tahe dang nikuan no dah daw. Suatu salah dah. Saya akan tetap menjadi pribadi yang sekarang dan ya enjoy lah perjalanan hidup kita. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada sakit hati di antara kita. Saya nggak pernah minta pindah. Saya nggak pernah minta untuk SK saya. Karena saya percaya di Reformanda aja terberkati sangat amat gitu kan. Ngapain harus keluar sana kira-kira gitu ya. Tetapi inilah mungkin pengutusan kepada kami, biarlah kami jalani dengan sukacita. HKBP Bandung Reformanda tetap setia memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mau lihat rohanami Tuhan. Dengan basam asini roham di ngolunami ganup. Huhilalahami Tuhan. Tu macebalga. Jala satu tikyon, pasum-pasum toktong mian di hami. Ido ubain nabui Tuhan marpungu hami di bagas joromon. Atau ngasih roham Tuhan. Unang mucat, unang mose Tuhan isian hami. Akka padamu, akka holongmu nasalilingon naung hujalo hami. Jala ajari hami Tuhan, paingo toktong. Dihabal gomu naung pinapatarmu. Naikod do hami Tuhan, uduk diho, mangului hatam. Jala manol soli dosa doho pangalau sion nami asamar hitei adong hamu baon miro hadi hami dang hututun hami haoto on nami asa todim to di purbadia mana huoloi hami hupai huti hutami diganu pakalakan nami jala ditikyo peli Tuhan martangi yang hami diganu hami ruas ni huriam namar pungon songoni nasorap dohot hami nuaing Tuhan hupasata misaluhu na parukilon nami tuho. Mula dong siya kami Tuhan natongon marukil. Alaniak ka hahipason. Alaniak ka parhepengon. Alaniak ka parrumah tanggaon. Alaniak ka parkarejoan. Manang dia petahe Tuhan. Nak ka parukilon nami. Hupasat tami itu hatu tangamu. Asahona paluaho kami. Sian ganu pakka parukiloni. Jala molo didok roham naikon manaon-naon dope hami. Asa gabe sioloi hohami asa bainomu hami lam tang hapor siaona pargugui hami Tuhan manaoni asa nakpe marukil alai hapor siaon nami hot holat tuho Tuhan dingolu nami songoni Tuhan muladong siya kami natongon adong na pinarsita ni rohana adong si perjuakonon na dingoluna manang dia petahe Tuhan akka cita-cita nami akka pangiduan nami kapak kirimon saluhut nai hupasatami Tuhan tu tangamu asahona pasahotoni ditikin hali Tuhan hobar tulomoni rohami atong sahat di homa hami saluhutna di bagasa saminggon di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami amin.